Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pertanyaan saya ini didasari dari saya melihat kajian singkat di YouTube terkait pertolongan dan petunjuk Allah. Setelah saya renungi, ternyata semakin umur bertambah, masalah pun semakin bertambah. Namun mengibaratkan pertolongan dan petunjuk Allah itu seperti melapor ke masuk hutan gitu. Jadi melapor apa? ini melapor ke penjaga hutan. Melapor ke penjaga hutan. Iya. Jadi nanti itu akan ada bedanya yang melapor kepada penjaga hutan, karena penjaga hutan itu tahu banget tentang hutan, tentang hutan. Udah saya terjemahin aja ya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana cara laporan ke kami mendapatkan pertolongan Allah dan petunjuk Allah? Ya. Jadi itu ceramah lama tuh sebelum ada Google Map ya. Ketahuan itu tahunnya ya. Dulu belum ada Google Map. Gini, kita mau masuk ke hutan belantara. Yang paling enak itu lapor ke penjaga hutan, karena pemilik hutan. Ini ilustrasi hutan di hutan belantara. Padang siapa yang melapor dan menyerahkan dirinya untuk dibimbing, dijamin akan bisa sampai ke puncak gunung dalam keadaan selamat, dalam jaminan kami. Itu ada pengumumannya. Nah, ini ada yang mau masuk dibimbing, ada yang mau masuk sendiri. Ini ikhtiar dua-duanya. Yang satu ingin ikhtiarnya dibimbing, yang satu wah mau lapor. Sini bawa galon 2. Kenapa saudara bawa galon 2 di leher? Ini untuk stok minum, kata yang pemilik. Gak usah bawa galon, nanti saya tunjukin mata air fresh, segar. Itu bawa apa? Bawa karung ya, persediaan makan di hutan. Jangan, tenang aja, nggak usah segala dibawa, secukupnya saja. Wah, Feldplus bawa sedikit, nanti di sana banyak buah-buahan. Itu bawa senjata segitu banyaknya, bawa basoka untuk apa? Takut ada babi hutan. Tenang, saya tahu bahaya di hutan ini. Wah, kenapa kok saya nanjak? Kenapa ini jalan nanjak? Tenang, jangan rewel. Di sana ada nangka mateng. Enak, ada yang ngawal. Babi hutan. Kalem. Babi hutan nggak bisa belok. Gini aja, set, beres. Ada singa. Tenang, kamu kan raja singa. Beres. Ini kenapa nyerodot begini? Ini mau minum, tahu, jangan rewel. Enak kalau ada yang tahu tuh. Bayangkan dengan yang masuk hutan tidak mau dibimbing, segala diangkut, tegang setiap waktu. Apa tuh? Babi hutan, lari. Padahal duren jatuh. Aduh, kita salah nih pakai lari. Makanya kalau ada kerusuk-kerusuk, cepet tongol ya. Apa tuh? Babi hutan. Serba salah. Pilih, mau dibimbing Allah dalam hidup ini atau mau ngarang. Allah pemilik dunia ini kan. Semua lalu lintas rezeki dalam pengetahuan Allah, dalam genggaman Allah. Enggak ribet. Kalau Allah ngebimbing gampang aja. Kita ketemu dengan rezeki kita, nggak usah pakai ribet. Lah Allah yang punya. Benar? Itu ceramah yang dulu deh, yang sekarang ganti Google Map ya. Tinggal nyetel nurut nyampe. Mau ngarang sendiri ke sini silahkan. Kalau saya mau tinggal pakai di mana aja sekarang Allah sudah ciptakan mesin, di antaranya Google Map ada beberapa jenis, tulis alamat, yang penting nurut. Ya kan? 20 meter belok kanan.
nurut nah gitu Kasep. Terus sekarang kita bandel terus aja 50 meter putar balik, sabar. Kita bandel, kita tetap aja ditunjukkan ke jalan yang lurus, nggak ada emosinya tuh mesin. Jangan silakan kemana weh, enggak. 5 kali melanggar amit-amit sok disesatkan, enggak tuh. Itu mesin, itu yang ciptakan Allah juga lewat makhluknya, hakikatnya Allah. Hanya dengan mesin aja asal patuh, kita tidak tahu kemana, ditunjuk terus bertahap. Benar? Tahu dalilnya? Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Itu terus bersambung, nanti kita tuh diberi ke ini. Kan ada yang nanya, gimana ya supaya saya banyak amal? Gampang. Cari ilmu dengan ikhlas, tujuannya takarub ke Allah. Kalau udah dapat, amalkan. Allah melihat kita mengamalkan ilmu dengan sungguh-sungguh, nanti Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahuinya. Nanti ada lagi, ada jalannya dapat ilmu. Apa saudara pikir kita ini begini kebetulan? Enggak. Mungkin ada yang sampai selama duduk di sini ada yang, aduh, ini jawaban yang saya cari. Kok tahu ya masalah saya? Ada nggak yang mikir kayak gitu kan? Nih tamu dari Medan, apa pikirannya Bang? Bang Hendra, apa yang kepikir? Kepikir juga gitu ya? Nah, karena Allah tahu semua yang ingin kita tahu, dan Allah tahu semua masalah kita, doa kita, enggak ada satupun yang luput. Lalu diaturlah pertemuan. Ini tidak kebetulan. Siapapun yang datang ke sini itu pasti yang hari ini jam ini akan dapat ilmu ini, dia dengar di sini. Ada yang enggak dapat ilmu ini, dia di sini juga. Itu ada. Mudah-mudahan dapat pahala. Tinggal diamalkan atau tidak sesudah ini. Ya, ini ilmu ujian, diamalkan jadi nikmat. Terima kasih. Begitu Pak, mau ke hutan mana? Ke Allah. Makanya sholat itu kuncinya. Ya, perbaiki sholat. Karena di sholat itu banyak permintaan yang sempurna sebetulnya. Semua keperluan kita ada di sholat. Rabbighfirli, minta ampunan. Warhamni, minta rahmat Allah. Wajburni, minta kecukupan. Warfa'ni, minta diangkat derajat. Kalau diangkat derajat artinya dijaga dari perbuatan hina. Warjukni, rezeki yang halal berkah. Wahdini, petunjuk. Apapun perlu petunjuk, perlu hidayah. Wa'afini, minta keselamatan dari apapun. Wa'fu'anni, minta kemaafan Allah, dihapuskan jejak-jejak dosa kita. Kalau pohon itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau jejak di padang pasir, dihempas angin, gak ada lagi jejak dosa. Termasuk jejak digital kita yang dulu-dulu, kan sekarang kita tersandera katanya oleh jejak digital. Tapi kalau Allah mau menghapuskan, enggak ada yang bisa membuka itu. Ya, digital juga ciptaan Allah, benar. Itu seadanya dalam sholat. Sayangnya nggak ngerti doa kita waktu sholat ya. Terima kasih hadirin sekalian. Sebagai penutup, padatkan waktu kita hanya untuk kebaikan. Nggak usah ribet, nggak usah terlalu cemas dengan yang belum terjadi. Cemaslah kalau waktu yang ada tidak diisi oleh hal yang baik. Padatkan saja. Apapun yang terjadi di dunia ini, konsisten. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, karena Allah mencintai kebaikan. Orang tidak menghargai, gak apa-apa, terus saja berbuat baik. Urusan kita, Allah menerima amal kita. Masya Allah.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum